Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam, dosen pengampu Bapak Nasir SAG MPhil I, dengan beranggotakan 3 orang, yaitu ada Egy Sugiarto dengan NIM 201190044, ada Enda Puspita Arum dengan NIM 201190067, dan ada saya sendiri yaitu Gusti Nilasari dengan NIM 201190065. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Modernisme Islam di India oleh Sayyid Ahmad Khan dan juga Muhammad Iqbal. Untuk modernisme Islam di India oleh Sayyid Ahmad Khan akan saya jelaskan, yaitu Sayyid Ahmad Khan Ibnu Muttaqi Ibnu Hadi Al-Hasan Al-Dahlawi lahir di India pada tanggal 17 Oktober 1817. Beliau termasuk keluarga aristokrat Nabilah. Sayyid Ahmad Khan menurut silsilah berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Sedangkan neneknya bernama Sayyid Hadi, yang merupakan salah seorang pembesar istana pada zaman Al-Maghir. Pendidikan yang dilalui oleh Sayyid Ahmad Khan hanya merupakan pendidikan klasik dan tradisional. Selain mempelajari agama Islam, beliau juga mempelajari bahasa Arab, Persia, matematika, astronomi, dan juga mekanika. Di antara cabang ilmu pengetahuan yang paling disenanginya adalah mekanika, ilmu ukur, dan buku Euclides. Kemudian, untuk pada masa mudanya, beliau sering mengunjungi tempat-tempat hiburan. Beliau sangat senang dengan tari-tarian dan juga nyanyi-nyanyian. Hal ini menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad Khan adalah seseorang yang cinta atau berjiwa seni. Sayyid Ahmad Khan tidak pernah mengalami penderitaan atau bahkan kesengsaraan karena beliau hidup di kalangan orang-orang besar di istana. Setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 1838 Masehi, barulah ia berusaha mencari pekerjaan. Berkat usahanya ia dapat diterima bekerja di EEC, Kongsi Perdagangan Inggris yang terkenal di India pada masa pemerintahan Inggris. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1841 di Mainpuri, ia juga memegang jabatan Kepamong Kerajaan dan pertama kalinya diangkat sebagai hakim. Kemudian selain dari biografi dari Sayyid Ahmad Khan, ada juga pemikiran-pemikiran dari Sayyid Ahmad Khan, yaitu yang pertama, pemikirannya, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Kemudian yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Kemudian yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. Kemudian yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Lalu pemikiran yang terakhir, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid atau hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Kemudian, selain dari pemikiran-pemikiran dari Sayyid Ahmad Khan, ada juga karya-karya dari Sayyid Ahmad Khan. Di antaranya adalah mendirikan yayasan ilmiah dan menerbitkan majalah Tahzibul Akhlak, lalu mendirikan sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College di Aligarh. Kemudian pada tahun 1847, beliau mempublikasikan sebuah karya berjudul Athar al-Sanadid. Lalu di Inggris, ia menyusun buku A Series of Essay on the Life of Muhammad. Lalu yang terakhir, beliau juga membuat buku yang berjudul Hayatul Muhammad. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Enda Puspita Arum. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Puspita Arum dengan NIM 201190067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide-ide pembaharuan dari Sayyid Ahmad Khan. Idenya ini ada 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang politik,
Dalam keseluruhan, Sayyid Ahmad Khan adalah orang yang menghabisi waktunya untuk kesejahteraan masyarakat umat Islam di India dengan membina agama, moralitas, serta loyal kepada bangsa yang memerintahnya. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan adalah menyebarkan ide-idenya melalui majalah Tazibul Akhlak. Yang ketiga yaitu bidang agama. Agama yang dianut oleh Sayyid Ahmad Khan adalah suatu paham agama yang secara eksplisit sesuai dengan kemajuan dan khususnya dengan kebudayaan Inggris pada abad ke-19 dengan ilmu, moralitas liberal, humanisme, dan rasionalisme. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India. Beliau dari keluarga menengah dan lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1873. Beberapa sumber mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 1876. Ayah beliau bernama Nur Muhammad. Pada mulanya, beliau adalah seorang pegawai negeri dan kemudian menjadi seorang pedagang yang mempunyai rasa kejiwaan mistis dan rasa keagamaan yang mendalam. Nenek moyangnya adalah dari orang-orang Brahma Kasimir yang telah memeluk agama Islam kira-kira 3 abad sebelum Muhammad Iqbal lahir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, perkenalkan nama saya Egi Sugiarto, NIM 201190044. Akan kembali menjelaskan mengenai modernisme Islam di Indonesia oleh Muhammad Iqbal. Pemikiran-pemikiran Iqbal, dia mendapatkan bahwa orang Barat lebih mementingkan kebenaran daripada kehormatan. Mereka menggunakan paham materialisme, imperialisme, dan nasionalisme. Iqbal mengingatkan bahwa kehidupan masyarakat yang sedemikian itu lambat laun akan musnah dan binasa. Intisari hidup adalah gerak, kemudian setelah bergerak lalu pembinaan gerak itu ke arah yang lebih baik. Sedangkan hukum hidup adalah mencipta. Maka Iqbal menyerukan kepada umat Islam agar membangun dan mencipta dunia baru. Kemudian pemikiran Muhammad Iqbal, negara Islam merupakan suatu masyarakat yang keanggotanya berdasarkan keyakinan agama, the religious faith, yaitu sama dan bertujuan untuk merealisasikan suatu kebebasan atau freedom, kesamaan atau equality, dan persaudaraan brotherhood. Karya-karya Muhammad Iqbal sebagai berikut, yaitu syair Asrari Kudi, syair Rumus Bikudi, syair Fayami Masyrik, syair Tulu'ul Islam, syair Tathawuru Al-Fikrah Al-Aqliyah bi Iran, Ranin Al-Jaras, dan Nasi'atu Al-Tafkir Al-Dini fi Al-Islam. Ide-ide pembaharuan oleh Muhammad Iqbal sebagai berikut, yaitu ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Poin yang kedua, Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Poin ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Poin ketiga, hukum Islam tidak bersifat statis tapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Poin keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Poin kelima, perhatian umat Islam terhadap zuhud
menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.